Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pembahasan tentang pelajaran sabar yang ke-10. Kita akan mengambil pelajaran sabar dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahih mereka berdua, yaitu hadis dari Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Harisah, yaitu bekas budaknya Rasulullah SAW yang beliau bebaskan, dan beliau ini adalah kecintaan Nabi SAW dan putra dari kecintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mengatakan, yaitu Usamah mengatakan, Arsalat bintun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna bani qadih tudira fashhadna. Bahwasanya salah seorang putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim pesan bahwa putranya dalam kondisi sakaratul maut, maka hadirlah, ya, kunjungilah kami. Maka Rasulullah SAW fa'arsala yuqri'us salama wa yaqulu inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Maka Nabi SAW pun mengirim pesan sembari beliau titip salam dan mengucapkan, maksudnya adalah ucapan yang dititipkan kepada putri beliau adalah inna lillahi ma akhadha, sesungguhnya milik Allah apa yang dia ambil, walahu ma a'ta, dan miliknya apa yang dia telah beri, wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu di sisinya ada batas waktunya, fal tasbir, maka hendaklah bersabar, wal tahtasib, dan berharaplah pahala. Fa'arsalat ilaihi tuqsimu alaihi liya'tiyannaha. Lalu putrinya tersebut mengirim pesan kembali sembari bersumpah, ya, agar Nabi SAW itu hendaknya bisa hadir. Faqama wa ma'ahu Sa'd bin Ubadah wa Mu'adz bin Jabal wa Ubay bin Ka'b wa Zaid bin Sabitin wa rijalun radhiyallahu anhum. Maka bangkitlah Nabi SAW bersama dengan Sa'ad ibnu Ubadah, Mu'adz ibnu Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, dan beberapa sahabat-sahabat Nabi yang lainnya radhiyallahu anhum. Farufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabi. Maka diangkatlah, ya, diarahkan kepada Rasulullah SAW sang bayi tersebut.
Ini setelah sampai tentunya ke rumah sang putri. Jadi sang bayi ini adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqa'adahu fi hijrihi wa nafsuhu taqaqa. Maka beliau pun mendudukkan sang bayi tersebut di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi tubuh beliau ini bergetar. Fafadat ainahu, lalu mengalirlah dari kedua mata beliau air mata. Faqala Sa'dun, maka Sa'ad radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma hadza?" Wahai Rasulullah, apakah ini, yaitu air mata yang muncul ini, apakah bentuk ya ratapan ya? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadhihi rahmatun ja'alaha Allah taala fi qulubi ibadihi." Ini adalah rahmat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan rahmat tersebut ada di dalam hati-hati para hambanya. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain disebutkan fi qulubi man syaa min ibadihi. Sesungguhnya ini adalah rahmat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan itu ada di dalam hati-hati siapa saja yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, wa innama yarhamullahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanyalah merahmati ya orang-orang yang memiliki kasih sayang ya dari kalangan hambanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, para muslim rahimani wa rahmakumullah, kita akan mengambil pelajaran dari hadis ini. Dalam hadis ini dikisahkan bahwasanya ada salah seorang dari putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengirimkan pesan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memberi kabar bahwa putranya, ya putra dari putri Rasulullah ini, artinya adalah cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu dalam kondisi sakaratul maut. Dan putri beliau ini meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk datang hadir. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala telah sampai berita tersebut kepada beliau, maka terlebih dahulu beliau mengkabarkan, ya, dengan cepat, maksudnya mengkabarkan kepada orang mengirim pesan tersebut untuk segera ya memiliki sifat berikut, yaitu apa? Yaitu perintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar dia bersabar dan mengharapkan pahala. Mengapa? Karena sesungguhnya apa yang telah Allah ambil itu milik Allah Subhanahu wa taala, karena setiap yang Allah beri itu miliknya, demikian. Dan segala sesuatu di sisi Allah itu ada batas waktunya. Nah, ini perintah Rasulullah SAW untuk segera disampaikan kepada sang putri sebelum beliau ya datang hadir ya ke tempat, ke rumah duka tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahmakumullah. Perintah Rasul adalah untuk bersabar, yaitu menahan diri untuk tidak marah ya dan menanggung musibah tersebut dengan ya sabar, tentunya mengharap pahala ya, yaitu mengharap pahala ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran. Karena sesungguhnya balasan orang yang sabar adalah tanpa batas. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sembari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan untuk bersabar dan mengharap pahala, Rasulullah menyebutkan lebih dahulu ungkapan bahwa segala sesuatu itu milik Allah. Demikian. Ini agar mudah ya bagi siapa saja yang mendengar ya ungkapan kesabaran atau anjuran untuk sabar dan mengharap pahala, ini agar mudah untuk melaksanakannya tatkala diberikan penjelasan bahwasanya
apa yang ada saat ini pada dirinya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah ambil, maka itu yang diambil adalah miliknya. Begitu juga apa yang telah diberi itu miliknya. Dan ketika pun diberi, maka sesungguhnya pemberian itu ada batas waktu. Tidak selamanya untuknya. Demikian para muslim rahimani wa rahmakumullah. Dan ini ya, ini akan ya membuat seseorang memahami ketika tentunya dia paham, maka dia bisa bersabar, kemudian mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, ya. Sekedar ilustrasi, ya tatkala kita contohnya menitipkan barang ya kepada seseorang, ya. Dan barang itu adalah milik kita. Lalu ketika kita ingin mengambil barang milik kita yang telah kita titipkan kepada orang tertentu, apakah layak bagi orang tersebut dia marah? Ya. Apakah layak bagi orang tersebut dia murka? Demikian. Kepada kita, maka kita katakan, ya tidak layak. Ya dia marah dan murka. Demikian. Apalagi menggugat kita. Demikian para muslim rahimani wa rahmakumullah. Oleh karenanya, ketika ini dipahami, ya, bahwasanya segala sesuatu ini milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah diberi itu milik Allah, dan yang diberi itu ada batas waktunya di sisi kita. Lalu Allah mengambilnya, maka tidak layak bagi kita untuk marah dan murka. Tidak layak dan tidak pantas bagi kita untuk marah dan murka kepada zat yang memiliki apa yang dia telah beri. Demikian. Tidak layak kita marah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya apa yang diambil oleh Allah tersebut adalah miliknya. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Oleh karenanya tatkala ya Rasulullah ya mengakhiri penjelasan tersebut dengan tuntutan untuk sabar, perintah untuk sabar dan mengharap pahala, maka ini akan lebih mengena bagi orang yang mendengarnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Segala sesuatu yang ada di sisi kita sesungguhnya itu milik Allah Subhanahu wa taala, termasuk harta-harta kita. Ya. Boleh jadi memang kita mencintainya, wajar, ya, karena kita berinteraksi dengannya, ya, dan kita mengambil manfaat darinya, demikian, ya. Nah, oleh karenanya, ya, terasa berat bagi kita tatkala diambil harta ini yang telah kita mendapatkan manfaat darinya. Dianjurkan bagi kita ketika kita ditimpa musibah untuk mengucapkan dan menyatakan ya di lisan kita, dan itu tentunya muncul dari ya hati kita, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah, dan apa saja yang ada di sisi kita ini milik Allah, dan sesungguhnya ya kepadanya kita akan kembali. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, ya Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan dalam surah An-Nur ayat 33, "Wa atuhum min malillahi alladzi atakum." Ya. Dan berikanlah kepada mereka dari harta Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kalian. Itu terkait dengan zakat, ya hak harta. Itu hak harta yang ada pada ya kita, ada hak ya orang-orang yang membutuhkannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Allah menyebutkan di sini apa? Harta Allah yang telah diberikan kepada kita. Demikian. Allah perintahkan untuk diberi. Karena memang segala sesuatu ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan apa yang ada pada diri kita, nyawa, bahkan raga kita, ya, harta kita, segala sesuatu itu ada batas waktunya. Ada batas waktunya, ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an dalam surah Ar-Ra'd ayat 8, wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Segala sesuatu di sisinya itu ada takarannya.
Itu ada takaran pada waktunya, tempatnya, zatnya, dan sifatnya, serta segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Maka di sisi Allah dia telah ditetapkan. Telah ditetapkan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Terkait dengan jiwa, demikian pula para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka ini juga ada batas waktunya, ya. Dalam ayat yang lain, dalam surah Yunus ayat 49, Allah Subhanahu wa taala berfirman, likulli ummatin ajal fa idza likulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum likulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bagi setiap umat itu ada batas waktunya. Apabila telah datang ketetapan mereka, ajal mereka, maka ya mereka tak mampu menundanya sedikit pun dan tidak bisa mampu ya mempercepatnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, apabila segala sesuatu yang ada di sisi kita itu telah ditetapkan, ya, tak bisa dipercepat, tak bisa juga ditunda, maka tidak ada faedahnya kita marah. Tidak ada faedahnya murka, ya. Tidak ada faedahnya kita ini bersungut-sungut, ya. Merepet, kata orang Medan, ya. Mengumpat demikian. Tidak ada faedahnya. Kemarahan tersebut, kemurkaan tersebut tak bisa merubah sedikit pun ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang ada adalah kemurkaan. Jika seandainya ya ketetapan tersebut dibalas dengan kemurkaan. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya mestinya yang ada hanyalah apa? Kesabaran. Ya. Kesabaran. Kenapa? Karena sesungguhnya besarnya ujian tersebut, maka ini menuntut besarnya pahala. Demikian. Dan itu menunjukkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tuntutan kita sabar dan ridho. Demikian. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dalam kedua kitab sunan mereka berdua, dan ini hadis dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab Sahihul Jami' dengan nomor urut hadis 2110. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna 'idhamal jazai ma'idhamil bala'i. Sesungguhnya besarnya balasan pahala itu bersamaan dengan besarnya bala musibah atau ujian. Wa inna Allah Ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai satu kaum, maka Allah menguji mereka. Faman radiya falahur ridha. Maka siapa saja yang dia bisa ridho, dia bisa menerima ketetapan Allah tersebut, maka dia mendapatkan keridhaan. Waman sakhita falahu sukhtu. Dan siapa saja yang marah, murka, maka dia mendapatkan kemurkaan. Demikian. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, ya bila mendapatkan musibah, tidak ada pilihan kita. Karena tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya kita itu marah, menggugat Allah, murka. Demikian. Itu tidak akan bisa merubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada pilihan bagi kita kecuali harus sabar, menerima dan ridho. Sebaliknya kalau kita marah, murka, maka kemarahan Allah yang akan kita dapatkan. Kemurkaan Allah yang akan kita dapatkan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka ungkapan ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita dan apa saja yang ada pada diri kita ini adalah milik Allah, dan sesungguhnya kita
dan apa saja yang ada pada diri kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, tatkala ya ada permintaan dari putri Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk ya kehadiran Nabi Shallallahu alaihi wasallam di sisinya, ya maka Rasulullah bersegera bersama dengan para sahabat yang lainnya untuk menemui dan hadir ketika itu. Lalu ya diarahkanlah sang bayi tersebut dalam sakaratul mautnya, ya diarahkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah pun ya mendudukkannya di pangkuan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mulia. Namun berikutnya beliau mengalami getaran dalam diri beliau, ya, yaitu beliau merasakan sedih, beliau menangis sampai meneteskan air mata. Sa'ad ibnu Ubadah radhiyallahu an melihat hal ini, ya, bertanya, air mata ini apa maksudnya? Seolah-olah dia menyangka bahwasanya Rasulullah SAW ketika menangis ini dikarenakan tidak terima, tidak rela dengan ketetapan ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, hadihi rahmatun, ini rahmat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ya ada pada hati-hati hambanya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, sekedar menangis maka ini bukanlah bentuk keratapan, bukanlah bentuk ya tidak terima. Demikian, sekedar menangis meneteskan air mata. Demikian. Bahkan tetesan air mata tersebut ini merupakan bentuk sifat rahmat yang Allah akan membalas sifat rahmat tersebut dan kerahmatannya dengan kasih sayangnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi sekedar menangis ketika tertimpa musibah ya bukanlah menunjukkan apa? Bukanlah menunjukkan itu ya ratapan dan gugatan terhadap musibah yang menimpa. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Namun menangis, contohnya sembari pingsan, ya, kembali pingsan, ya, kemudian apa? Ketika diiringi berikutnya dengan apa? Dengan cacian, ya, dengan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan tidak terima, ya, kemudian apa? Ya, mengoyak, ya, membanting apa saja yang ada di sekitarnya, maka ini merupakan bentuk ratapan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ya menjadikan kita hamba-hambanya yang sabar atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita ketahui ya, ketetapan Allah itu ada dua. Yang pertama adalah ketetapan syar'i. Yang kedua adalah ketetapan qadari. Ketetapan syar'i adalah semua ketetapan Allah di dalam ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk menerimanya. Sebagaimana wajib bagi kita untuk menerima dan ridha dengan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat takdir. Demikian. Sama. Ya, demikian. Tidak boleh ya kita ya murka dan marah dengan ya ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik itu ketetapan yang syar'i ya maupun ketetapan Allah yang bersifat kauni, yang bersifat takdir. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bahkan para muslim rahimani wa rahimakumullah, apabila kita marah, apabila kita murka ya, apabila kita benci ya, membenci dengan sebenci-benci yang ditunjukkan dengan apa? Dengan lisan ya, dan itu muncul asalnya dari apa? Dari hati kita, dan itu juga ditunjukkan ya dengan anggota badan yang menunjukkan ketidaksukaan ya, yang menunjukkan ya kebencian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka yang seperti ini bisa membatalkan amal. Ini bisa membatalkan amal kita para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dalam
sebuah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 9, yang demikian itu dikarenakan mereka membenci apa saja yang telah Allah turunkan, yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Lalu Allah batalkan amal-amal mereka. Apa yang Allah turunkan? Di antaranya yang Allah turunkan adalah ketetapan-ketetapan syar'i. Agama Allah. Demikian. Syariat apa saja. Ya. Maka jangan sampai dibenci. Demikian. Jangan sampai ditolak. Demikian pula para muslim rahimani wa rahmakumullah, ketetapan yang sifatnya takdir. Ya. Maka itu juga apa yang termasuk Allah turunkan. Ya. Musibah-musibah. Maka jangan pernah kita membenci dan jangan pernah kita menolak, bahkan kita tidak bisa menolaknya. Berusaha untuk menolaknya dengan memunculkan ya bentuk penolakan tersebut ya pada lisan, ya pada anggota badan, dan itu munculnya awal dari hati. Para muslim rahimani rahimakumullah. Maka ini mengancam amal-amal kebaikan kita. Para muslim rahimani rahimakumullah. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik itu ketetapan yang syar'i maupun yang bersifat takdir. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang sabar ya atas setiap ya takdir-takdir Allah, musibah-musibah yang menimpa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam negeri kesabaran, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Insan ayat 12, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, membalas mereka disebabkan kesabaran mereka dahulu. Kapan? Di dunia. Sabar terhadap ketetapan Allah yang bersifat syar'i. Itu ajaran-ajaran Allah lewat lisan Rasulullah. Demikian pula ketetapan-ketetapan Allah yang bersifat takdir. Sabar mereka. Kemudian Allah balas mereka dengan jannata wa harira, surga dan sutra. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.